Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, salah satu mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan NIM 106210011. Saya belajar di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memperjelaskan apa pengertian hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, dan sumber hukum pidana. Perlu kita ketahui, hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal KUHP, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Adapun pengertian hukum pidana, hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukum bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebut dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan hukum bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah sebagai pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Adapun ahli hukum ataupun pakar hukum menyebutkan hukum pidana, dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai satu ketentuan hukum ataupun undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang ataupun pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Sedangkan menurut Soeharto dan Junaidi Effendi menyebutkan bahwa karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah ataupun memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang agar peraturan-peraturan hidup bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum. Maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam bermasyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukum terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya. Menurut Sudarsono, pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dan menurut Post merumuskan bahwa fights adalah suatu kekuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undang. Menurut Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar, hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang. Dan menurut Joinkers, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut S.M. Amin, hukum acara pidana adalah sederet aturan dan peraturan yang dibuat dengan tujuan memberikan sebuah pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan. Sedangkan terakhir menurut Mukhtar Kusma Atsja, hukum pidana adalah suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya suatu hukum material. Hukum pidana formil sendiri memproses suatu proses hukum, menghukum seorang yang telah dituduh melakukan tindakan pidana. Adapun fungsi dan tugas hukum pidana sama dengan fungsi hukum secara umum, yakni untuk
mengatur tingkah laku bermasyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan saja kalau masyarakat dibebaskan dari segala aturan yang ada, pasti orang-orang akan melakukan hal apapun semaunya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain dan orang banyak. Adapun jenis hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat ataupun berlaku terhadap siapapun tanpa memperdulikan golongan, status, dan lain sebagainya. Sumber hukum pidana jenis ini adalah bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun bisa disebut KUHP, baik KUHP tentang ketentuan umum maupun KUHP kejahatan dan serta KUHP tentang pelanggaran. Sedangkan hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contohnya seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, dan hukum pidana ekonomi. Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat 3 klasifikasi atau pengelompokan hukum, yaitu undang-undang yang tidak dikitabkan, misalnya seperti UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Lalu Lintas Jalan Raya, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana misalnya seperti UU Pemburuan, UU Lingkungan Hidup, UU Konversi Sumber dan Hayati, dan lain-lainnya. Dan sumber hukum. Adapun sumber hukum pidana, terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu KUHP, undang-undang di luar KUHP, dan hukum adat. Adapun KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga telah disebutkan ataupun dipaparkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Adapun undang-undang di luar KUHP, undang-undang di luar KUHP ini membuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindakan pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. Dan terakhir hukum adat. Hukum adat terdapat ataupun tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP ataupun undang-undang lainnya. Keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari pengertian jenis dan sumber hukum pidana. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby?